Balik lagi di Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari. Dan kali ini kita nggak cuma berdua, kita sudah bersama dengan redaktur pelaksana iNews.id, Kurnia Ilahi. Pagi Om Andri, Om Fadli. Kita ngeri ya. kalau sama Om Kurnia bawaannya kayak pengen tobat gitu. Iya. Karena namanya ujungnya. Nama berat nih ya. Iya. Dia kalau bandel dikit kan kagak enak ya. Kurnia Nggak sesuai gitu. Iya, nggak Berat sesuai. ya? Iya. Iya. Kurnia Ilahi mainnya ke karaoke gitu. Oh. Lah, Nggak enak kan? enggak, tapi gue juga sendiri bingung nih. Kenapa? Kalau dipanggil Kurnia kadang orang taunya cewek. Iya. Karena nggak lihat orangnya ya. Iya, Kalau iya. dipanggil Ilahi, gue takut kualat, Bos. Iya. Makanya- Tapi ini punya julukan loh. Oh iya, apa tuh? Karena sering karaoke tadi, Hah? Om Burhan. Wih. Gue tahu bocorannya Burung Om hantu. Ato ini. Burung hantu ya, burung Om hantu. Ato ini. Gimana Burhan tuh? Aman, Bos. Aman ya? Pagi ini belum kasih makan nih, pagi-pagi coy harus kesini. Jadi memang dia koleksi Om burung Kurnia- hantu ya? Wih, burung hantu ya. Ada berapa banyak? Om, burung hantunya? Baru satu. Oh, satu. Tapi koleksi keliling banyak. Burungnya nggak ada, hantunya doang. Oh. Jadi katanya kandangnya doang ya? Iya. Begitu orang nanya burungnya mana, namanya burung hantu. Hantu. Kelihatan. Ya nggak kelihatan, udah tatap aja tuh tangkringannya. Oh. Katanya burung hantu itu bisa muter palanya ya? 360 derajat. 360 derajat. Tapi nggak juga, kalau muter ya putus, Pak. Oh. Enggak. Emang bener bisa kan? Enggak, dia cuma sampai belakang balik lagi. Karena kan dia bola matanya itu dia nggak bisa gerak kiri kanan kiri. Oh, berarti dia nggak perlu Jadi kaca spion. palanya yang gerak. Lampu sen, Pak. Karena dia kan bisa ngelong ke belakang sendiri, jadi nggak perlu kaca spion ya. Nggak Sama lampu sen ya. Udah dilatih apa aja tapi? Udah dilatih apa aja? Free fly bisa? Oh, bisa. Bisa? Bisa. Balik lagi deh. Bisa. Pakai sarung tangan nggak? Itu gua piara dari usia 2 minggu, coy. Oh. Bulunya masih bulu kapas. Pertamanya galak. Begitu udah besar. Ini jatuh nih di loteng dari loteng gitu. Mana? Itu burung hantu. Kagak lah, Oh, beli. Gua beli. Oh, gue kirain nemu. Kirain nyari di kuburan Di kota gitu. mana ada burung hantu? Susah ya? Susah, Pak. Kalau kalong masih ada. Ah. Nah, itu banyak. Nah, terus dari 2 minggu terus 2 minggu tuh gue rawatin. Nah, itu dia masih dilolohin ya. Iya. Tapi itu galaknya luar biasa, coy, belum kenalan, biasa. Oh. Begitu dia udah terikat sama gua, nah gantian gue bully dah tuh. Bully maksudnya dilatih. Oh. Digembleng ya? Ya iyalah. Gembleng, ya. Iya. Dan sekarang aman. Enggak udah. sekalian dibawa ke Akmil, Oh jangan, Pak. digembleng biar disiplin gitu. Iya, gawat ya. Dia ya, Harus gawat. jadi Ya. menteri dong. Apa Kalau kepala desa? Kepala daerah. Mau ya, mau dibawa. Oke, Om, nih ngomong-ngomong burung hantu. Iya. Jadi burung hantu lagi. Jadi bahasan Ngomong-ngomong kita geng- burung hantu ya. Ngomong-ngomong geng Rusia Heeh. yang kemarin beraksi di Bali, itu Iya. gimana sih ceritanya? Ya, sebenarnya belum tentu namanya geng Rusia ya. Oh, iya. Nama geng Rusia itu muncul setelah kejahatannya itu viral, Iya. videonya viral. Oke, sip. Iya. Aman ya? Ya, Aman, aman. Oke, sip. Nah, setelah itu ya itulah julukannya itu geng Rusia. Geng Rusia. Padahal jadi kelompok mereka tuh bukan cuma orang Rusia kalau menurut polisi ya. Ada dari warga negara Ukraina. Iya. Terus bahkan ada Kazakhstan. Iya. Nah, itu mereka diketahui dari laporan si Igor Igor Makov ya, selaku korban ya. Iya. Itu diselidikin lah di situ. Nah, jadi intinya mereka itu sebenarnya nama geng Rusia itu muncul karena setelah viral disebutnya geng Rusia. Nah, jadi memang kalau kita ngelihat kejadiannya itu sebenarnya udah Desember lalu ya, 2024 tuh 15 Desember. Iya. Oh, udah lama Nah, ini. udah lama. Cuma kan baru dilaporin, diproses. Nah, barulah yang ditangkap itu kemarin tuh mencuat siapa namanya tuh? Kasan Askabov. Itu Iya. yang ketangkap Nah, di bandara Iya, katanya. Kasan Askabov. Dia memang warga negara Rusia. Nah, jadi memperkuat nama ini geng Rusia padahal belum tentu geng Rusia kan Iya. gitu. Karena biar orang gampang nyebutnya gitu ya. Ini Iya, komplotan betul. yang isinya kebanyakan orang Rusia, akhirnya geng Rusia. Betul, Eropa karena- Timur kali ya. Nah, sebenarnya. iya. Ditambah lagi di film-film kan biasanya geng Rusia, geng Amerika, geng mana Sadis ya, gitu kan. sadis. Iya, makanya untuk gampang nyebutnya aja tuh Iya, ya berarti. sadis. Oke, terus Nah, walaupun akhirnya ya dibebaskan karena kan nggak Belum terlibat ya, nggak terlibat terbukti ya. Nah, cuma memang kalau kita ngelihat kejadiannya ini, ya benar tadi kata Om Fadli ya, itu mirip banget film. iya. Itu dia dalam perjalanan langsung dicegat dari 2 mobil depan belakang. Iya. Jadi si mobil ini sempat mau mundur, ternyata di Tapi belakang ada lagi nih. mobil. Karena kan dari kamera dashboard tuh kedengeran, jeduk, nyundul. Nah, turunlah ini mereka katanya 9 orang. Nah, yang bikin jadi seperti film, mereka tuh kostumnya
pakai apa namanya tutup kepala full face. Iya. Terus kemudian pakai rompi dan yang jadi masalah di sini itu mereka pakai tulisan polisi. Oh. Nah, sebenarnya ini harus di polisi harus ngusut ya. Karena kan ini ya nanti citranya juga jelek. Tulisannya polis atau polisi? Polisi. Polisi. Pakai hitam. Kalau police kan banyak tuh di Iya, di- iya, yang- iya. itu polisi. Di Senen juga banyak. Nah, itu banyak. Banyak. Iya, jangan-jangan lo punya jaket police juga. Punya. Pol PP. Rompi di sub. Iya. Nah, Buat parkir. yang paling parah itu mereka bukan cuma bawa senjata tajam ya. Iya. Dia bawa pistol, coy. Dan itu Asli sempat itu? sempat kedengeran kok suara letusan itu. Oh. Jadi Nah, dia ngasih tembakan Dia peringatan. ngasih tembakan iya, peringatan. dan Dia ngomong yang apa tuh waktu menembakkan tembakan peringatan? oh, bahasanya itu Bahasa keren Rusia banget, ya? coy. Iya, Rusia sampai gua nggak ngerti. Nah. Nah, itu mereka itu yang paling jadi kalau istilah kita ya, kebangetannya itu di tengah permukiman ya. Sebenarnya jalan itu Jalan umum. jalan umum dan nggak sepi, nggak ramai banget juga. Iya. Karena memang itu jalur lalu lintas Iya. warga ya. Bahkan di video yang beredar itu sempat ada motor warga itu lewat tuh. Ah. Nah, cuman yang nggak kedengeran kok sebegitu letusan bunyi ya entah warga nggak belum berkumpul atau sepi. Tapi yang menjadi pertanyaan ini sebenarnya kan apa motifnya ya? Motifnya itu apa gitu? Oh iya, Ya, karena kan mereka ini belum tertangkap. menculik ini kenapa gitu? Nah, itu nanti. Yang itu nanti. Yang Uang diculik bukan? juga WNA juga. Soalnya katanya kerugiannya 3 miliar ya. 3,4 miliar. Iya. Nah, cuma kan ya itu belum terbukti dengan pemeriksaan karena yang 8 ini kan belum ditangkap, coy. Itu masalahnya. Apakah sindikat? Apa sindikat apa Tapi gitu? ini bisa jadi entah mereka saling kenal, kan kenal itu nggak harus akrab ya, paling nggak dia tahu si A, si B, si C karena Iya. si korban itu melaporkan lengkap dengan namanya itu. Oh, kok bisa tahu? Bisa Nah, tahu. Iya. Termasuk yang satu ditangkap si Hasan Askabov. Hmm. Nah, ini sebenarnya kalau kita bedah lagi profilnya dia tuh seorang petarung loh, petarung MMA mantan ya. Si Hasan ini. Iya. Hmm. Nah, itu dia luar Berarti biasa. jago main basket ya. Oh, Iya, iya. bukan Pak, bulu tangkis. Nah, Iya. ini kan si korban kabarnya seorang pengusaha properti ya. Iya, infonya gitu. Kalau nggak salah ya. Heeh. Nah, artinya karena dia tahu betul bahkan sampai nama-namanya, apakah ini mungkin saingan bisnis kah atau apakah? Iya. Ya. Atau pernah jadi sempat rekan kerjanya? Iya. Nah, Sakit hati, pecah Iya, kongsi, pecah kongsi. ya. Kali ya. Iya. Nah, yang jadi masalah itu bisa diungkap kalau misalkan pelaku ini ada yang ditangkap. Masalahnya kan katanya 9 orang. 1 ditangkap. Sayangnya mereka kan nggak terbukti terlibat perampokan itu. Kalau mereka benar ini terbukti terlibat, itu mungkin bisa diungkap ya motifnya segala macam. Masalahnya yang 8 ini belum ketemu. Ada indikasi yang ke-8 ini masih ada di Bali berarti. Nah, sekarang itu ini yang perlu kita cek lagi ya, apakah mereka memang bagian dari jaringan mafia internasional. Iya. Iya. Karena kalau memang bagian dari jaringan itu, ini penanganannya beda, coy. Jadi polisi itu paling nggak Polda Bali dia harus koordinasi dengan Dishubinter, Hubungan Internasional, Mabes Polri, Iya. imigrasi, konsulat. Nah, ini lebih ribet nih. Kalau mereka udah terbang ke luar negeri, nah kalau masih dalam bisa dicegah nih. Harus Interpol juga ya. Nah, itu dia. Nah, yang jadi masalah kan mereka ini sebenarnya belum terdetek. Nah, Iya. jadi polisi juga ini juga hanya bergerak berdasarkan laporan si korban, Iya. nama-nama itu. Nah, belum tentu kan itu adalah pelaku. Karena si keterangan si dari korban, dia tahu nama itu dari temennya di luar negeri, termasuk si Hasan Askabov. Oh. Nah, ternyata kan nggak terbukti karena saat kejadian menurut si Hasan Askabov ya dan kuasa hukumnya, dia itu tidak ada di TKP, bahkan nggak ada di Bali, itu di Dubai. Dan itu dibuktikan dengan dokumen dari imigrasi konsulat. Oh. Dan dia memang Jadi tidak ada di alibinya Bali. kuat ya? Nah, Alibinya itu kuat. akhirnya ya dibebaskan. Artinya ini kasus benar-benar simpang siur. Tapi yang jadi persoalan di sini catatan penting, polisi ini harus ungkap semua ini nih. Karena kalau memang ini bagian dari jaringan mafia internasional, wah ini harus dituntasin, Bos. Apalagi Bali, kota wisata. Iya, iya. Iya, ini citranya ya luar biasa. Dan di nantinya. sana berkumpul banyak sekali ekspat ya. Iya, ekspatriat. WNA dari mana-mana Bu, dari seluruh dunia gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar tuh Om Fadli itu. Iya. Jadi di situ kan
kayak komunitas mereka ya. Iya. Jadi ada kayak apartemen lengkap, di situ ada Parki Ubud ya, iya betul, ada restoran, kampung Rusia itu segala ya. macam lah, fasilitas Iya, iya. lengkap. Dan mereka katanya juga nerima orang di situ pilihan, nggak sembarangan. Dan yang Secret ya. iya yang jadi masalah itu sebenarnya itu lahan untuk pertanian dan persawahan, tapi beralih fungsi. Nah, yang jadi catatan, jadi pertanyaan kita, ini pemerintah daerah setempat kok masa nggak tahu? Nah, Itu. iya. Ini kan eksklusif ya, Iya, Parki betul. Ubud itu kan, Betul, yang akhirnya ditutup kan Iya. oleh pemerintah daerah ya. Betul. Jadi itu memang tertutup tuh khusus untuk warga Rusia tertentu, itu pun nggak sembarangan orang bisa Nah, masuk. kalau menurut keterangan warga ya, Ya. dan beberapa yang di sekitar situ, jadi mereka tuh orang pilihan dalam arti walaupun bukan orang Rusia, tapi menurut dia itu bisa jadi pilihan, menurut dia pilihan, kategorinya masuk, itu Eligible dikasih. gitu Ya. Nah, artinya ya loh, ini negara kita bos, kok kenapa mereka yang seenaknya aja? Iya. Nah, ini yang perlu jadi catatan gitu. Benar-benar. Dan memang untuk masalah orang asing di sana nih makin kesini, Makin kesana. kesana. kalau kata kita nih rese ya. Woi. Nah, ini barusan ada lagi nih, Iya, terbaru apa ya, nih? yang warga Kanada itu ngerampok bos. Dia masuk toko, dia ngambil liontin perak, dia masukin tas, dia kabur. Tapi untungnya dia apes nih. Dia bawa motor, nabrak mobil, celaka, ketangkep lah di situ. Di Bali tuh. Di Bali, di Denpasar. Denpasar. Makin banyak bule yang bertingkah ya. Nah, itu menurut saya Ada juga bule yang datang ke Bali bisa datangnya, pulangnya nggak bisa, Pak. Iya. Iya kan? Ya itu makanya sebagian merampok dan makanya. lain sebagainya. tapi menurutnya memang di sini aparat harus patroli berkala ya. Iya. Iya. Bukan patroli cuma masalah kriminal ya, Iya, iya. termasuk dokumen dia. Misalnya ini izin tinggalnya udah lewat atau belum? Betul. Kalau emang udah nggak ada cerita, pulangkan. Iya. Dan yang paling penting di sini menurutnya ya, biar mereka jerah ya. Mereka yang terlibat bikin onar segala macam harusnya itu bukan cuma dipulangkan. Iya. Kasih dong di situ tanda, misalnya 10 tahun, 20 tahun orang ini nggak bisa balik nih, cekal. Cegah nih, nggak bisa kesini. Iya. Harusnya itu. Kalau misalkan dia dipulangkan, lah dia punya duit, dia balik lagi bikin onar lagi, coy. Benar-benar. Ini harusnya Harus nih lebih tegas jadi ya. catatan itu. Iya. Iya. Tapi itu sebenarnya ada kaitannya nggak yang perampokan tadi dengan Parki Ubud dari yang kampung Rusia? Nah, itu kan tergantung penyelidikan ya. Tapi paling enggak memang kelompok orang-orang Rusia itu mereka biasanya tinggal di sana. Oh. Gitu. Mereka beraktivitas di sana. Nah, seharusnya nih polisi harus ya paling enggak kan banyak tuh. Ya mereka bisa minta keterangan orang-orang itu dong. Iya. Lebih dalam harusnya ya. Walaupun Kumpulin sekarang itu udah ditutup ya. Ya, kumpulin semua Iya. orang ya. Rusia itu ya. Sebenarnya ditutup juga bukan nggak harus berhenti di situ. Harusnya diselidikin kenapa dulu kok ada izin berdiri. Iya. Walaupun Iya. katanya nggak ada izinnya ya. Iya. Ya tapi kan namanya bangunan berdiri Pak, Mas, kita nggak tahu. Iya. Iya. Padahal peruntukannya bukan Itu buat harus itu ya. harus diusut itu lahan pertanian karena kan Lahan kasihan pertanian. warga setempat juga itu. Iya. Iya. Iya, habis mereka itu pencariannya. Itu. Lahan pertaniannya beralih fungsi Iya. ya. Bahkan jadi tempat eksklusif buat mereka Nah lagi itu. ya. Enak banget ya. Wong kita ke Bali aja biayanya mahal, mereka di situ asik-asikan ya. Sedap. Luar biasa memang. Gitu. Iya, Nanti kita iya, bertiga bisa ke Bali lah, gitu kan jalan-jalan. Kampung Bali. Kampung Bali sini Tanah Abang. Kalau Bapak ini Jatinegara situ. Iya, Bali Master. Naik Bali Gojek Master. nyampe itu Bang. Iya. Heeh. Bali Master. Jadi sekarang ini masih dalam proses Masih. pengejaran Nah. untuk yang 8 yang lainnya tuh. Ya memang kayaknya polisi juga masih kesulitan ya. Karena kan yang dilaporkan oleh si Igor ini korban itu hanya nama yang dia dapat dari rekannya di luar negeri. Nah, polisi kan bergerak dengan nama itu. Oh, si A, si B. Nah, ada nih di dalam negeri nih di Bali. Tangkeplah si Askabov itu. Ternyata dia nggak terlibat. Lah, kalau ternyata yang 8 itu namanya nggak akurat, Iya. ya kan nanti polisi juga sulit, Pak. Iya. Kan bergerak dari laporan. Sementara kalau lihat dari video juga orang pakai Iya, penutup full wajah face. ya. Iya. Iya. Memang ciri khas geng Rusia emang gitu ya. Oh gitu ya. Heeh. Kalau di film, Pak. Gitu. Ah. Cuma aslinya kita nggak tahu. Iya, iya, Di iya, film. iya. Sehingga ini juga menjadi challenging ya bagi pihak kepolisian untuk mengetahui identitas para pelaku tadi yang beredar di Tapi dari video. postur badannya besar-besar ya. Tinggi-tinggi, Pak. Tapi kita pikir sih polisi kan punya jaringan, punya alat Pasti. yang canggih lah ya. Ya Dan harusnya mungkin bisa harus ngungkap. kerjasama juga dengan Interpol ya. Itu wajib tuh. Karena kalau memang benar kejahatan jaringan mafia internasional, oh ini harus diungkap tuntas ini. Iya. Berisiko, Iya, Pak. iya. Dan mereka berani banget ya Iya. di area terbuka
tempat Di umum itu. area ya. Dan di mereka public area. berapa kali letuskan tembakan itu. Iya. Berani Ini itu. kan berarti mereka menguasai Medan ya. Walaupun Bali sama Sumatera Utara jauh tuh. Betul. Sama Medan. Betul. Maksudnya mengetahui wilayah gitu, akamsi. Mereka udah jadi akamsi. Tapi yang pasti nggak mungkin orang Medan ikut di kelompok itu, Pak. Lah tadi namanya Igor. Hah? Igor orang Batak. Iya. Iya betul. Dosen gue namanya Igor, asli itu. Igor Dirgantara yang sekarang pengamat politik. Iya kan? Iya, ditambah lagi memang mereka ada kampungnya kan, kampung Ada. Rusia tadi. Iya, bukan kampung Bali Tanah Abang. Mereka udah nguasain wilayah tuh kalau begitu ya. Betul. Udah tahu betul gitu wilayah setempat. Mereka kayaknya udah lama tuh di Bali. Nah ya makanya kalau jangan-jangan udah nggak ada izin tinggalnya tuh, udah jadi warlock ya. Jadi perlu diselidiki semua Perlu tuh tuh ya. diselidiki. Jadi kebuka Iya, semua tuh. heeh. Jangan-jangan ternyata Atau mereka atau juga nggak ada aktivitas-aktivitas ilegal mungkin di Bali yang Contohnya? kita nggak tahu. Nah, iya kan? Ini kalau udah masuk contohnya Nah, iya makanya. Masuk dia. Iya. Iya kan lu narasumbernya. Ntar gue kasih pantun yang pas buat dia nih. Tapi ini pengalaman gua ya pribadi. Iya. Waktu ke Bali dan kebetulan hotelnya itu di Legian tapi agak masuk ya. Ah. Dan pas mau keluar tuh kan ada sike, ada segala macam dan jalannya agak kecil. Itu bule semua isinya. Dan mereka nongkrong itu Seleranya Andri itu. kayak akamsi. Oh, Andri seleranya bule. Iya, iya. Yang udah itu ya, udah kena panas matahari ya. Tapi Om Andri tanning ya. Om Andri nggak perlu jauh-jauh ke Bali untuk nyari Uzbek. Luar biasa, Pak. Balik lagi ya. Iya. Itu mereka duduk nongkrongnya itu kayak akamsi. Iya. Dan itu banyak banget sepanjang gang itu, sepanjang jalan Iya. itu kanan kiri. Iya. Akhirnya gua yang merasa gua WNA, gua yang punten misi gitu, excuse me. Sambil mainan handphone tuh ya. Iya, mereka ada yang sambil minum, sambil ngobrol, ada yang nggak pakai baju, Iya. kan namanya bule kan seringnya nggak pakai baju gitu ya, toples gitu. Padahal yang akamsi siapa ya? Lah iya Ah, makanya. Jadi udah kebalik gitu. Mereka yang akamsi. Jadi warga orang Indonesianya yang justru Dia kayak misi-misi. ya itu mungkin karena guanya aja yang ngerasa waduh gua Apalagi merasa dia asing yang nih. di kampung Rusia itu. Nah, Wow, luar biasa itu. Iya. Iya. Kita nyenggol bisa habis, Pak, bukan dibacok lagi, tembak kali. iya. Ngeri, Pak. Kebanyakan nonton film nih. Kurnia nih. Lu tuh Netflix kali lu nonton. Tapi memang bule-bule di sana kan udah kayak warga setempat. Iya. Jadi Nah, di Bali ya. mereka naik motor, udah gitu naik motornya juga udah pada ngelawan arah, Iya, lewat lagi. Nggak pakai helm. nggak pakai helm. Iya. Udah gitu mereka udah pada jago ngindarin polisi. Iya. Jadi ngumpet, mindik-mindik pas di lampu merah tuh. Udah Bener. Udah kayak bener. orang kita. Skill akamsi ya. Iya. Skill akamsinya Iya, udah bener. mantap banget. Niru warga lokal dia. Iya. Iya, udah niruin warga lokal. Tapi bahkan dia ada yang usaha malap nyewaan motor loh. Itu ada. Apa? Menyewakan motor. Itu kan Oh, bisnis ya. Iya, punya itu kan bisnis. lahannya warga lokal, Pak, keambil. Iya. Maksudnya pendaringan mereka lah, kerjaan mereka. Nah, kemarin itu ada yang ngaku punya tanah banyak tuh, aset di Bali, tapi ternyata bukan punya dia. Bukan klaim. Yang ngaku doang tuh. Iya. Itu udah aneh-aneh dah sekarang bule. Karena kalau jual ke warga asing itu prosedurnya repot, Pak, nggak bisa. Nggak kan awalnya mungkin karena kita menghargai dia sebagai turis ya. Iya. Iya kan. Cuman kebaikan mungkin jadinya kesannya jadi dia melunjak gitu kali ya. Turis-turis itu ya. Ya itu makanya sebenarnya kembali lagi yang Gimana ini jadinya harus yang dilakukan ini? ya itu, Pak. Pak Kur. Harus ada efek jerah, Pak. Iya sih. bener Kalau tuh. mereka yang udah terbukti bikin onar, ya itu jangan cuman dipulangin, Pak. Dicegah misalnya untuk 10 tahun, Iya. 20 tahun. Iya. Kalau misalkan enggak gitu ya paling setahun, tahun depan dia balik lagi, begitu lagi. Nah, itu juga buat menjaga harga diri Bali dan Indonesia, Pak. Iya, Itu benar. penting tuh. Karena kadang-kadang bule yang ya banyak bule yang baik, yang nice gitu ya, yang menghormati warga sekitar, orang Indonesia. Iya. Tapi ada juga yang bule karena ngelihat orang Indonesia saking ramahnya, saking memberikan privilege. Kadang kita kan juga ngelihat ada orang Bule. dari Eropa, dari Amerika itu kayak wah istimewa nih kita kedatangan bule gitu kan. Padahal kita kalau ke luar negeri ke Eropa biasa aja mereka ngelihat kita gitu. Iya. Padahal kita juga spending money di sana. Nah, artinya itu juga harus mungkin menjadi perhatian ya bahwa kita boleh menyambut bule tapi
dengan kadar yang apa ya, yang Secukupnya. sewajarnya lah gitu, secukupnya lah, jangan terlalu memberikan privilege gitu, yang akhirnya membuat mereka jadi kayak semena-mena juga gitu. Iya, Iya. kasarnya kan mereka datang ke rumah orang, terus enaknya aja ngegeratak lah, Iya. bikin onar, nah itu yang paling penting. Bahasa lu gak geratak. 11-12. Iya. 11-12 sama warga Anda Rawabuaya. ya. Festival Bandung Pak Anda. baru kelar. Anda juga sama tadi apa? Tadi apa? Gerendengan. Gerendengan. Bulenya kegeratak, warganya gerendengan. Iya. Cocok. Cocok lah Dri. Kostum juga sama gua cocok. Belum. Iya, kacamata kita sama loh bertiga loh. Enggak, tadinya enggak sama, gue nyamain aja. Iya. Asal jangan jadi boyzone aja. Iya, bener. Nah, waktu itu kan ada juga tuh yang bule party kolam apa motor dicemplungin kolam renang tuh. Iya ada. Iya. Makin ada. aneh-aneh tuh kelakuannya. Gitu. Mm. Tapi paling nggak tetap balik ke kasus yang tadi. Ini PR semua pihak nih, bukan cuma polisi ya. Ini aparatur pemerintah yang soal yang Kampung Bali itu harus benar-benar dituntasin. Jadi itu bisa berdiri, siapa yang terlibat, siapa yang main mata itu harus Kampung Rusia kali. ya Kampung Kok Rusia. kenapa Ya. jadi Jadi Kampung Bali ya. Kenapa jadi Kampung Bali dia, aku jadi bingung. Gara-gara Om Fadli tadi, Kampung Bali tanah apa? Kampung Rusia. Kampung Iya, Rusia. Enak sih Kampung Bali nyari nasi uduk tuh. Iya. Nasi Luar uduk kebun biasa. kacang. Itu terkenal, Pak. Pantun dong. Pantun dong. siapa nih Andri? Iya loh, kasih. Ubur-ubur ikan lele. Nah, tuh. Cakep. Geng Rusia le. Iya. Enggak, itu yang lagi hits ya, ubur-ubur ikan lele. Iya. Itu- Belakangnya ada lelenya Iya. ya. Apa sih awalnya? Enggak tahu tuh. Ah, udah biarin aja. Benar-benar. Ini dari Koinve Iya. bergabung. Diskusi soal geng Rusia cukup komprehensif dan lengkap. Tetapi problem masalah warga Rusia dan Ukraina sejak perang Ukraina dimulai, banyak warga mereka yang akhirnya pindah ke Bali untuk menghindari wajib militer. Ya, itu bisa jadi motif bisa tuh, jadi modus ya. Bisa. Iya. Oke, ini ada yang lapor juga nih, kesulitan gas 3 kilo. Masyarakat berbondong-bondong menuju agen untuk mendapatkan gas melon mengakibatkan kemacetan di Jalan Raya itu. Cipondoh dari Padaswan. Info. Gimana gas 3 kilo sih? Emang udah nggak bisa di ini ke pengecer ya sekarang ya? Nah, Beli sebenarnya pengecer. tujuannya sebenarnya baik katanya kan biar nggak ada penimbunan. Iya. Cuman realitas di lapangan itu juga harus dipantau dong. Misalnya kayak gini, kita mau beli gas, kan misalnya harus ke apa namanya nih pangkalan. Iya. Lah kan pangkalan itu nggak sebanyak warung, Pak. Iya. Misalnya kita lagi masak gas habis, kita nyari pangkalannya jauh, udah keburu malas beli aja di warteg jadi. Iya. Nah kan jadinya begitu. Jadi harusnya itu diperhatikan dulu di lapangan. Misalnya gimana untuk distribusi ke, karena ini kan buat rumah tangga. Iya. Nah itu harusnya diperhatiin dulu pangkalannya ada berapa titik. Iya. Ya tujuannya sih benar, cuma kan ya Tapi masalah relatifnya. jadi terkendala distribusi ke masyarakatnya kan. Lah, Kalau iya misalnya itu. harus nyari ke pangkalan. Lah iya, Iya. pangkalan kan jarang Jati. jauh. Nah itu lain lagi Pak, lebih jauh lagi kok dari, Jati. dari sini lebih jauh itu. Jadi ini menyusahkan konsumen atau warga, juga membuat pedagang kecil yang tadinya menjual gas eceran jadi rugi ya. Maksudnya Ya nggak ada mereka pemasukan. berkurang lah pemasukannya. Walaupun misalnya diperbolehkan kan untuk pedagang kecil kalau mau jadi mitra atau silakan daftar online. Ya Kan ngurus bisa. dulu. Ya ngurus itu kan kita Ngurus nggak ya. tahu sejauh mana. Dan modalnya juga kelibatannya. ada minimalnya kali ya. Ada. Cuma Ya, yang untuk warung-warung menjadi kecil mitra. itu yang kasihan, Pak. Iya. Yang dia cuman jual misalnya 20 tabung gas, segala macam. Itu ngurus belum tentu bisa. Iya, makanya keterbatasan modal tadi ya. Iya, itu harusnya diperhatiin dulu. Iya, emang itu apa yang mendasari sih Om Pak Bahlil membuat kebijakan ini? Ya kan katanya biar nggak ada penimbunan itu. Oh, Mencegah penimbunan ya. Iya. emang ngaruh ya? Mencegah penimbunan. Jadi nggak timbun. Ya realisasinya efeknya ya begitu. Teknis di lapangannya itu. Karena Iya. kalau penimbunan ditimbun-timbun terus dipindahin gasnya tuh ke tabung gas yang warna biru yang 12 kilo. Iya. Oh gitu. Jadi lebih untung kan. Ada modus-modus kayak gitu gas, ya. Iya, beli gas subsidi, jualnya gas non subsidi. Ya kan sebenarnya ini pandangan orang awam ya. Kan bisa aja mitra-mitra itu juga misalnya melakukan hal-hal kayak gitu. Iya. Tidak menutup kemungkinan kan mitra yang resmi sekalipun untuk melakukan penyelewengan itu. Kalau misalnya bicara soal penimbunan, ya kan potensi apapun Segala macam bisa terjadi. bisa terjadi kan. Ya tinggal didata aja sebenarnya. Misalnya di sini ada berapa warung dia mitra nih. Kan bisa kelihatan di situ. Udah ngedropnya ke situ. Iya, iya. Gampang sebenarnya. Oke. Ya, mudah-mudahan dievaluasi lagi lah ya kebijakan ini.
Ini ada komentar nih dari Pak Afan tentang geng Rusia yang bikin tindakan kriminal tadi. Kayaknya waktu itu ada Steven Seagal kan pernah ke Bali. Mungkin bisa ketemu dipanggil Prabowo lagi. tuh. Oh. Jadi mungkin bisa dipanggil lagi katanya. Kan filmnya banyak juga tuh yang lawan mafia Rusia dan pecahan Uni Soviet. Iya. Nama Cynthia Rothrock. Iya. Ada Pak Krisno Budi Laksono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama di bawah pemerintahan Rusia kali ya. Pantainya jadi pantai Florida kedua. Oke. Wih. Jadi bener-bener ya yang kayak di film-film itu terjadi di dunia nyata dan terjadi di Indonesia gitu, Iya. di Bali. Oke, kita dorong aparat kepolisian Wajib itu, untuk wajib diungkap. mengungkap kasus ini dan juga menangkap semua pelakunya ya. Dan diungkap sampai tuntas. Seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang ini sindikat Iya. atau apa gitu? Kalau memang kejahatan sporadis kan ya itu beda kan penanganannya. Yang repot yang kalau jaringan mafia internasional itu. Oke, ada Bung Tinul, gas pengalihan isu nggak sih? Oke, ada Pak Peri, burung botak katanya. Burung hantu, burung botak ya? Itu mah burung bondol nih. Oh beda ya? Beda. Ada tapi yang botak tapi. Ya, nggak ada. Oh, Itu Burung tadi hantu mungkin pas di awal karena masih usia 2 minggu, jadi masih bulu kapas katanya. itu rontoknya bulunya. Ntar dia akan berubah sendiri tuh. Mungkin nanti kita bikin satu sesi ya, cara merawat burung hantu ya sama Om Kur. Oke, Om Kur, thank you ya. Oke, Om Adli. Senang bisa ngobrol-ngobrol sama Om Kur. Sehat selalu dan salam untuk Om Burhan ya. Iya, burung Burung hantu. Oke, Sobat iNews, sampai di sini kebersamaan kita di Morning News edisi hari ini. Jumpa lagi besok di jam yang sama. Saya Fadli Sungkara, Dan saya Andri Susanto. mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.